Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua di pekan pertama Advent. Dan kita bersukacita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Ademus B. Witono, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo B. Mari sahabat terkasih, kita bersamanya Pak Romo. Romo B, salam damai. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik, Lucy. Pokoknya semangat gitu. Apalagi menjelang Natal ya, Romo. Iya. Di Advent yang penuh sukacita ini. Penuh sukacita menjelang Natal ini spesial sekali. Terima kasih Romo. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo B. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala sukacita, kegembiraan yang Kau berikan kepada kami semua. Pada istimewa ini, di masa Advent ini, kami percaya bahwa Engkau sungguh mempersiapkan hati dan budi kami untuk menyambut anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kami. Berkatilah kegiatan kami pada kesempatan ini. Semoga sabda-sabdamu yang kami renungkan dan kami bagikan menjadi oase yang memberikan kekuatan dan kesegaran bagi kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi kita yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung dan diselubungkan kepada segala suku. Dan tudungnya didudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah bersorak-sorai, bersukacita, karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan aku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan lurus, demi nama-Nya yang kudus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romwe dari bacaan liturgi pada hari ini di Pekan Advent yang pertama ada hikmat dan sukacita para Romo. Ya. Kalau dari ini mungkin mulai share dari bacaan pertama dulu ya. Iya. Dari bacaan pertama ini sangat menarik ya. Karena Nabi Yesaya di dalam Yesaya 25 itu sebetulnya memberikan sebuah penegasan bahwa Allah itu memberikan keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi segala bangsa. Ya, dari puncak Gunung Sion, dia melihat bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa itu diselamatkan Tuhan karena apa? Karena perbuatan baik, karena iman, dan juga hal-hal yang luhur yang menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Menarik sekali. Karena di dalam Yesaya 25 ini diawali dengan sebetulnya adalah ucapan syukur atas kemenangan. Kemenangan bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka bergembira, mereka bersyukur, dan kemudian mereka merasa diselamatkan, dan ternyata yang diselamatkan tidak hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa yang percaya kepadanya, yang melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan itu nampak sekali dalam bacaan pertama ini, yang sedih, yang berkeluh kesah dan sebagainya, Tuhan memberikan
sukacita, kegembiraan. Dan satu hal yang menarik, Lucy, itu tadi dikatakan tentang anggur dan endapannya tadi dibandingkan dengan suku bangsa Moab. Ya. Jadi kalau kita membaca teks sebelumnya di Yesaya 15 dan 16, itu kan bangsa Moab itu yang letaknya di sebelah tenggara Laut Mati, karena kesombongan, karena keangkuhan, ya mereka kemudian dihancurkan, hancur. Mereka hancur di saat periode kerajaan Persia. Artinya kesombongan, keangkuhan, dan sebagainya. Diganti dengan tadi anggur, endapan, dan sebagainya. Kalau di dalam tafsir kitab suci, ini dimaknai bahwa berkat Tuhan itu tidak seperti kehancuran Moab, tetapi abadi, tetap dirasakan rasa anggurnya hingga saat ini. Dalam segala macam zaman, karunia berkat Tuhan itu diberikan, dan karya keselamatan itu masih nampak sampai hari ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Dan saya kira ini poinnya, bahwa kita menjadi memahami betapa karya keselamatan Tuhan itu tidak berhenti saja pada satu periode, tetapi terus bergerak hingga saat ini. Manisnya karya keselamatan itu luar biasa, Lucy. Iya, kan orang bilang anggur semakin tua semakin baik rasanya. Dan itulah hikmat Tuhan, semakin hari semakin bertambah baik bagi kita rasakan. Ya, seperti itu, Romo. Betul. Nggak pernah berkurang rahmat Tuhan itu. Rasa-rasanya itu sangat semakin bisa dirasakan baik. Dengan baik, ya. Betul. Iya, kalau orang kan mungkin kalau minuman yang lain hanya sebatas masa kadaluarsa, ya namanya. Iya. Kalau anggur itu penuh dengan sukacita, selalu bertambah baik. Iya, betul. Dari bacaan yang pertama, ya Romo, sepertinya ada hidangan pesta keselamatan, kebaikan yang Tuhan hidangkan buat kita semua. Apakah seperti itu yang sekarang juga Tuhan sedang persiapkan untuk kita di masa Advent ini, Romo? Ya, di masa Advent ini kan, kalau kita lihat ya, dalam kitab suci kan, kabar gembira, sukacita itu kan membuat Bunda Maria bahkan ketika menerima kabar gembira, ya, maka disebut kabar gembira, bukan kabar sedih, ya. Iya. Maria dikunjungi oleh Elizabeth. Maria dikunjungi malaikat Gabriel, kemudian mendapat berkat, ya, bahwa akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu kan memberikan sukacita pada Bunda Maria. Dan sukacita itu tembus bukan hanya di zaman Maria, tapi sampai hari ini persiapan menyambut. Nah, demikian juga ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, bahkan anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth pun ikut melonjak kegembiraan. Iya, melonjak kegirangan. Nah, itu kan sebuah tanda bahwa preparasi menjelang Natal itu pun ternyata kita sudah mulai merasakan kegembiraan, karena nanti Sang Mesias akan datang, Juru Selamat akan datang, dan itu poinnya, saya kira. Iya, tapi ya Romo, ya, zaman sekarang ya, kita semua kalau Natal penuh sukacita, mempersiapkan segalanya dengan baik, mulai dari hiasan, segala macam. Tapi yang terpenting itu adalah hati sendiri dan pribadi sendiri. Apa yang mesti sebenarnya kita siapkan untuk kenyamanan Tuhan ada di hati kita, Romo? Ya, kalau merujuk pada bacaan pertama tadi, ya, bahwa kesadaran bahwa berkat Tuhan itu tidak berkesudahan, ya, saya kira kuncinya dari pihak kita adalah kita membuka diri. Membuka diri artinya menerima Sang Sabda. Ada istilah keren tuh disebut unfolding, membuka lebar-lebar, ya. Unfolding, buka lebar-lebar pintu hati kita dan sebagainya. Karena kalau pintunya sempit atau kecil di hati kita, susah, nanti kita juga mau gembira juga setengah-setengah, kan, tanggung, ya. Tapi kalau kita membuka hati lebar-lebar akan kedatangan Tuhan dalam diri kita, pasti dari hati kita, pikiran kita pun kita berbunga-bunga tuh untuk menerima Tuhan
kanak-kanak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya syarat pertama adalah membuka lebar-lebar dengan ketulusan, dengan hati, dan menyadari bahwa rahmat Tuhan tidak berkesudahan. Wah, itu saya kira sudah menjadi pintu masuk yang bagus tuh untuk menyambut Natal nanti. Iya, di minggu awal yang baik ini bukalah pintu hati kita selebar mungkin ya Romo ya, untuk Sang Sabda masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Betul. Romo, kalau dari bacaan Injil pada hari ini ada hikmat apa Romo? Oh, kalau bacaan Injil ini agak spesial ya. Ini kan Yesus kan dari Tirus dan Sidon ya, kemudian dia menyusuri Danau Galilea. Ada beberapa teks yang mengatakan ini di daerah Dekapolis begitu ya. Dan Yesus melihat ada sekitar berapa? 4.000 orang gitu ya. Orang yang banyak selama 3 hari mengikuti Yesus. Kemudian muncul compassion, bela rasa, belas kasih. Sehingga kemudian Yesus menanyakan pada murid, ada berapa yang kita punya? 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dari 7 roti dan ikan kecil itu, lewat doa, lewat berkat dari Tuhan, ternyata semuanya bisa dibagikan. Dan ketika dikumpulkan, ada 7 bakul. Yang sisa. Dan mustahil, ini beda loh. Ya? Beda 7 bakul di waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, itu kan 12 bakul. Betul. Ini 7 bakul. Tetapi kalau dalam istilah Yunani, itu beda tuh. Kalau yang 12 bakul itu, istilah yang dipakai itu adalah kopinos. Jadi bakul atau keranjang yang ada di tangan. Jadi ukurannya lebih kecil. Sementara bakul yang ini itu disebut spiris ya. Spiris ini bakul yang lebih besar 2 kali lipat. Berarti jadi, lebih banyak jumlahnya. Banyak, 7 tuh banyak. Dan dalam teks yang lain yang memang tidak secara eksplisit diceritakan bahwa 7 bakul yang sisa ini juga masih bisa dibagikan kepada orang-orang yang belum makan atau yang belum ketika di sepanjang perjalanan mereka. Jadi artinya Yesus tidak buang-buang makanan di situ. Dia tetap membagikan sampai akhirnya 7 bakul pun itu akhirnya habis dinikmati begitu banyak orang. Dan saya kira berkat yang begitu luar biasa disertai dengan rahmat ya yang bekerja, ternyata yang jumlahnya tadi tanda petik hanya 7 dan sekian sedikitlah ikan-ikan kecil, ternyata berubah. Karena apa? Karena mujizat Tuhan itu luar biasa. Dilipat gandakan. Betul. Dilipat gandakan sehingga semuanya tidak ada yang kelaparan. Semuanya makan. Itu terjadi karena apa, Lucy? Karena belas kasih Tuhan. Maka saya kira dalam kehidupan kita, ya tidak segan-seganlah kita memohon belas kasih Tuhan. Harus. Iya. Selalu. Setiap saat. Iya. Semoga Tuhan bermurah hati, memberikan rahmat-Nya, memberikan karunia-Nya, dan mudah-mudahan pada saat Natal nanti, kegembiraan itu mengalami kepenuhan hati dan budi, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan Tuhan. Pasti Lucy senang lah kalau dekat-dekat dengan Tuhan gitu ya. Sangat. Aromanya itu, auranya beda sekali gitu. Menjelang Natal ini aja auranya semua beda. Betul, ya Romo ya. Penuh sukacita, apalagi kita kalau semakin intim dan dekat selalu bersama Tuhan. Betul sekali. Iya, Romo Bey, ini menarik sekali. Kita akan jeda saat ya. Baik, apa-apa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Bey. Dan kita akan kembali pada dialog iman di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Edimus B. Witono dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo B, kita kembali lagi di dialog iman sesi yang kedua. Yeah. Jadi kita perlu implementasikan apa Romo dari 2 bacaan pada hari ini untuk pekan pertama Advent. Ya, saya pernah baca 2 buku ya. Yang pertama judulnya The Power of Receiving, yang kedua adalah The Power of Giving. Jadi ketika kita menerima rahmat yang begitu besar,
menerima pemberian Tuhan yang begitu besar, saya kira tidak berhenti pada kita, tetapi disalurkan rahmat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kegembiraan Natal itu terjadi, yang justru merasa bersukacita di awal-awal adalah para gembala yang ada di padang ya, yang mereka juga kalau malam itu dingin sekali karena di padang yang luas seperti itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa Sang Juru Selamat datang dan mereka melihat Yesus di palungan dan mereka kemudian bergembira, bersukacita. Jadi kegembiraan, sukacita itu memang tidak boleh kita peluk sendirian. Kita perlu bagikan, kita perlu wartakan, kita perlu sosialisasikan bahwa sukacita Natal itu menjadi penting sekali. Maka biasanya sebelum dibagikan kita punya masa preparasi. Ini yang disebut masa Advent itu. Ada hampir 1 bulan lah kurang lebih kita mempersiapkan diri sebelum akhirnya setelah selesai menerima kanak-kanak Tuhan itu, kemudian kita kabarkan sukacita kegembiraan itu. Maka saya kira poinnya itu, yang terpenting karya keselamatan, syukur, sukacita, kita tidak nikmati sendiri, tapi kita bagikan kepada sesama kita. Artinya tidak berhenti di kita, tapi kita menjadi jembatan dan saluran kepada semua orang ya Romo ya. Betul sekali. Betul. Sekarang ya, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang penuh ketulusan untuk berbagi Romo? Itu kan suatu rahmat ya. Iya, memang tidak mudah ya, karena kita secara instingtif ya, kita lebih suka mengambil daripada memberi. Saya masih ingat itu kalau ada, waktu saya sendiri waktu kecil, teman-teman saya, sesama anak kecil ini ya, kalau dapat permen, itu jarang yang langsung bagikan teman-temannya. Dia makan sendiri gitu. Manusiawi ya gitu. Itu manusiawi sekali. Tetapi ketika kita mengajarkan tentang kata terima kasih, saya terima, saya kasih, saya terima, saya kasih, itu akhirnya menjadi berkat. Dan kesadaran kalau kita lihat ini kan konteksnya kan mujizat itu di Danau Galilea. Ya, perlu dijadi catatan bahwa Sungai Yordan melewati Danau Galilea, kemudian airnya kemudian mengalir lagi sehingga ikan-ikan bisa hidup dan sebagainya. Jadi nggak hanya terima itu air, tapi juga kasih. Jadi kalau ada kesadaran itu, saya kira kita akan menjadi lebih tulus bahwa kita menerima banyak hal dan kita juga memberikan kasih kepada banyak hal. Jadi ada istilah tuh di zaman saya dulu di novisiat itu ada Ignatius ya, Santo Ignatius Loyola itu mengintroduksi dengan semangat memperoleh dengan cuma-cuma, memberi juga dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena dengan demikian berkat itu mengalir. Saya masih ingat itu dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi semakin murah hati, semakin kita berbagi, semakin mudah berkat itu untuk kita. Berkat itu luar biasa kita rasakan. Begitu. Betul. Romo, dari tadi kan kita ngomongnya mengenai berkat yang berkelimpahan. Tapi sebenarnya ada yang mesti kita persiapkan juga di Advent pertama ya Romo ya. Iya. Membersihkan hati. Betul. Mempertobatkan diri. Bagaimana kita bisa mendapat suatu rahmat untuk bertobat sebelum kita merayakan Natal dengan sukacita. Kembali ke bacaan pertama tadi ya, kan disinggung kata Moab gitu, bangsa Moab jatuh pada kesombongan, keangkuhan, kemudian dibinasakan. Kenapa ya? Karena tinggi hati macam-macam begitu, susah sekali untuk mengakui kerapuhan dan kelemahan. Maka butuh yang namanya humility atau kita menjadi humble gitu, menjadi rendah hati selama masa Advent ini untuk mengakui juga kesalahan-kesalahan dan kita bisa mengukur apakah kita pantas menerima kanak-kanak Tuhan. Kalau diri kita sendiri sombong, diri kita sendiri tinggi hati, maka saya kira ketika Yesus yang adalah Tuhan mengambil rupa seorang hamba menjadi anak manusia, betapa rendah hatinya Tuhan kita itu. Mungkin kita perlu belajar dari Tuhan menjadi rendah hati. Dan kemudian kita boleh menerima sakramen tobat supaya apa? Dalam tradisi Katolik kan sakramen tobat itu juga untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, dan juga dengan diri kita sendiri.
Maka kalau kita menjadi rendah hati, saya kira akan menjadi lebih lapang lah kita menerima anak-anak Tuhan begitu. Ya, jadi kita pertama harus membuka diri ya Romo ya. Membuka diri sebesar-besarnya untuk menerima Sang Sabda. Kemudian jangan menjadi tersumbatnya berkat di diri kita, tapi harus menjadi penyalur bagi sesama. Kemudian harus rendah hati ya Romo ya. Betul sekali. Untuk siap melakukan pertobatan. Betul. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa menyapa opa, oma, mereka yang juga sedang sakit, supaya di Advent pertama mereka merasakan sukacita dari Tuhan. Ya, saya kira untuk yang opa, oma, nenek, mungkin juga ada kakek, atau yang lebih sepuh lagi ya, wujud atau tokoh-tokoh yang sudah makan asam garam kehidupan dan sebagainya. Semoga di hari-hari tua, Bapak, Ibu, Oma, Opa, tetap merasa bahagia menerima kedatangan Tuhan. Maka persiapan hati dan budi itu penting sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa mencecap-cecap, merasa-rasa kehadiran Tuhan. Dan juga untuk generasi muda yang lain, saya kira seperti yang dialami opa, oma, dan sebagainya, mari kita berani membuka hati, membuka diri, dan juga menjadi rendah hati juga untuk menerima Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka sukacita Natal yang sudah kita coba cecap-cecap sejak masa Advent, itu akan mencapai kepenuhannya ketika kita bertemu Tuhan dalam kehidupan kita, sekarang dan di akhir zaman. Begitu. Amin. Terima kasih ya Romo Bay buat kebersamaannya pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Bay mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Bay. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, kami mengucapkan terima kasih atas segala rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Semoga setelah merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini, kami menjadi lebih terbuka, menjadi punya semangat untuk berbagi menjadi saluran rahmat, menjadi semakin rendah hati, dan juga mau menerima keterbatasan-keterbatasan, dan dengan demikian kita, dengan semua itu, diizinkan oleh Tuhan menerima anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami percaya di masa Advent ini, kami sungguh-sungguh dilatih untuk mencecap-cecap betapa anugerah rahmat-Mu begitu besar kepada kami. Semoga Engkau menyertai kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga apa yang kita renungkan pada hari ini, yang kita terima, dan yang nantinya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah menjadi orang baik sampai kita bisa menjadi kabar baik. Salam damai semuanya. Terima kasih Romo. Sama-sama, terima kasih juga.